perkenalkan nama saya Sain mahasiswi KKP Sentani, jurusan Pendidikan Agama Kristen, semester 4G. Saya akan menafsirkan teks perjanjian baru yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7 dengan perikop atau judul mengenai doa jemaat. Pengenalan teks dan kesulitan pemahaman. 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-1 adalah bagian dari doa semua orang. Nah, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernapas. 1 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-1 berbunyi, aku menasihatkan supaya pertama-tama dilakukan permohonan doa syahadat dan syukur untuk semua orang. Ada alasan mengapa ayat ini bisa sulit dipahami. Alasan yang pertama, doa untuk semua orang. Supaya pertama-tama dilakukan permohonan doa syahadat dan syukur untuk semua orang. Mungkin terasa luas dan mencakup segala aspek kehidupan. Alasan yang kedua, doa sebagai tanggung jawab. Ini menjelaskan bahwa doa bukan hanya untuk kebutuhan spiritual kita sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini bisa membingungkan jika seseorang melihat doa sebagai aktivitas dan hanya berfokus pada kebutuhan pribadi atau gereja. Konteks latar belakang. Konteks historis kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin gereja muda di Efesus. Surat ini ditulis pada sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Saat gereja menghadapi tantangan dan perlu bimbang dalam menghadapi masalah-masalah dalam pelayanan gereja, konteks sosial dan budaya. Efesus sebagai kota besar, Efesus adalah kota utama di Kekaisaran Romawi, terkenal dengan kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Masyarakat Romawi bersifat hierarkis dengan perbedaan kelas sosial yang jelas, kaisar, bangsawan, budak, dan lain-lain. Konteks politik, pemerintahan Kekaisaran Romawi dipimpin oleh Nero, pemerintah 54-68 Masehi yang belakangan menjadi penganiaya orang Kristen. Namun pada awal pemerintahannya, ia masih didukung oleh Senat dan memiliki stabilitas politik. Konteks ekonomi Romawi bergantung pada perdagangan dan budak Efesus adalah pusat perdagangan yang makmur, tetapi ketimbangan ekonomi tinggi. Banyak orang Kristen berasal dari kelas bawah atau bahkan budak. Dalam bahasa Yunani, autentin dan didaskein. Autentin adalah kata ini hanya muncul sekali dalam kitab suci ini, jarang ditemukan dalam teks-teks di luar Alkitab. Didaskein adalah kata Yunani yang berarti mengajar, berisi tentang kehendak Allah yang sempurna untuk menyelamatkan semua orang. Kerigma atau rema dan inti makna bagian yang ke-1, doa tanggung jawab gereja. Paulus mengajarkan bahwa doa harus mencakup semua orang, termasuk mereka yang berkuasa. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, memungkinkan penyebaran Injil tanpa gangguan. Bagian yang kedua, keselamatan yang universal. Allah ingin semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran ini menunjukkan bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi bagi semua bangsa. Bagian yang ketiga, panggilan untuk berdoa bagi semua orang. Paulus menasihatkan jemaat agar berdoa dalam berbagai bentuk permohonan, syahadat, ucapan syukur.
Doa doa juga harus mencakup pemimpin dan pemerintah agar ada kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat, toleransi dan penerapan secara pribadi. Bagian yang ke-1, mengembangkan kebiasaan doa tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, termasuk pemimpin negara. Bagian yang kedua, memahami bahwa keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Yesus. Dalam kelompok atau gereja, bagian yang ke-1, mendorong gereja untuk aktif dalam doa syafaat bagi bangsa dan dunia. Bagian yang kedua, menyadari bahwa gereja tidak eksklusif, tetapi dipanggil untuk menjangkau semua orang dalam masyarakat secara luas. Bagian yang ke-1, menghidupi nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan sebagai buah dari doa yang sungguh-sungguh. Bagian yang kedua, kontribusi pada kehidupan bernegara dengan bersikap baik terhadap pemerintah, tetap kritis jika ada ketidakadilan. Bagian yang ketiga, menjadi duta Injil yang menyampaikan kabar baik semua orang tanpa diskriminasi. Penutup, kiranya tafsiran ini membuka wawasan kita. Kesulitan dalam pemahaman seringkali berkaitan dengan perbedaan konteks antara Paulus dengan zaman sekarang. Ajaran untuk berdoa bagi semua orang, termasuk mereka yang berkuasa dan mungkin tidak berbagai keyakinan yang sama, bisa terasa bertentangan dengan kebiasaan doa yang lebih bersifat pribadi atau terbatas pada sesama orang percaya. Tuhan memberkati.